Hi, welcome back. This is me Maulalima speaking, and in this video we are going to be talking about 7 different ways to congratulate someone. Di video kali ini kita akan lanjut belajar lagi, dan kebetulan kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya kalau kita mau nyelamatin orang lain. Maksudnya nyelamatin bukan menyelamatkan seseorang dari bahaya ya, tapi ucapan selamat ke orang lain. Ada 7 caranya, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir dan yang lain seperti ini. Nah, yang pertama adalah ini mungkin Anda belum pernah dengar sama sekali, yaitu felicitations. 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 Jangan lupa S-nya ini harus terdengar ya. Felicitations, bukan felicitation aja, tapi felicitations. Felicitations artinya sama dengan kayak good luck atau congratulations, selamat ya. Nah, contohnya adalah misalnya dalam kalimat seperti apa sih cara menggunakannya? All the fans extend warmest felicitations to May and John on the birth of their first child, Jack. Oke, kita bahas artinya. All the fans, semua fans, kayaknya si May and John ini adalah artis atau selebriti yang terkenal ya. So, all the fans mereka extend warmest felicitations. Nah, jadi menyampaikan selamat menggunakan felicitations adalah extend. Jadi extend ini menyampaikan felicitations itu extend felicitations ya, bukan kata kerja yang lain. Lebih tepatnya adalah extend felicitations. Nah, kalau Anda menggunakan extend felicitations, oke, sudah benar, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada bunga-bunganya nih. Oke, ada bunga-bunga maksudnya lebih powerful lagi. Felicitationsnya diberikan tambahan kata warmest. Oke, misalnya kayak welcome, selamat datang. Tapi kalau warm welcome itu akan lebih beda ya, hangat gitu kesannya. So, extend warmest felicitations to May and John on the birth. Jadi mereka mengucapkan selamat ya, mengucapkan di sini bukan menggunakan kata kerja yang lain seperti misalnya say, no, tapi extend ya, menyampaikan atau mengucapkan warmest felicitations to May and John atau untuk May dan John on the birth of their first child, dalam rangka kelahiran anak pertama mereka. Oke, nama anaknya yang lahir itu diberi nama Jack ya. Nah, di sini kata kunci yang harus Anda ingat adalah felicitations itu di sini bentuk dalam grammar dia termasuk ke dalam noun, oke? Dan untuk menyampaikan felicitations, menyampaikan itu yang Anda gunakan adalah extend. Oke, to extend felicitations itu lengkapnya ya, ada kata kerja dan felicitations. Jadi to extend felicitations. Alright. Yang kedua adalah hip hip hooray. Oke, ini sederhananya atau kalau mau singkat aja hooray atau lebih kurang mirip dengan hooray kita ya, hooray atau hooray. Oke, hooray contohnya dalam kalimat adalah this book has won all sorts of prizes. Hooray. Hooray, hooray, hooray ya, sama dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia juga sepertinya menyerap dari bahasa Inggris ya. So, buku ini has won, telah memenangkan all sorts of prizes, semua kategori hadiah gitu ya, atau penghargaan. Prize di sini hadiah atau penghargaan. And then hooray, hooray like ekspresi atau kata-kata yang bisa Anda gunakan untuk menunjukkan semangat, selamat karena sudah memenangkan sesuatu gitu. Hooray. Oke. Next one. Three cheers for. Nah, bisa juga Anda untuk congratulate someone, untuk mengucapkan selamat ke seseorang, Anda menggunakan three cheers for. Three cheers for. Contoh misalnya Anda datang ke sebuah pesta ini ya, ulang tahun pernikahan misalnya, anniversary yang keberapa gitu, and then Anda diminta untuk menyampaikan sesuatu. Nah, Anda bisa
mengucapkan selamat dengan menggunakan three cheers for. Misalnya anniversary yang kelima. Nah, Anda bisa gunakan three cheers for 5 years. Oke, selamat atas pernikahan yang sudah 5 tahun, itu maksudnya. Three cheers for bla 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 bla. Oke, kata kuncinya adalah three cheers for apa gitu. Ya, kalau di sini for 5 years. Maksudnya apa? Sudah menikah ya, marriage-nya sudah 5 tahun. Oke. Next one, kudas. Oke, kudas ini ekspresi sama juga kayak congratulations, selamat ya, kudas. Oke. Dan ini sering sekali digunakan untuk informal English atau bahasa Inggris yang informal atau casual English ya. Contoh misalnya, kudos to everyone who put the event together. Selamat buat siapa aja, to everyone who put the event together, yang sudah menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Itu dia ya. Kudos to everyone who put the event together. Next one, number 5, hats off to you. Hats off to you. Ini cara klasik sebenarnya untuk menyampaikan congratulations atau good luck juga boleh ya. Atau kadang-kadang penghormatan juga hats off. Mengucapkan salut juga bisa, salut. Oke? Contoh misalnya, hats off to you for taking on 2 puppies at once. Jadi gue salut sama lu, oke, karena mau mengadopsi atau ngadop puppies ini anak anjing kecil ya, at once. Jadi 2 anjing kecil sekaligus. Nah, jadi di luar negeri yang mungkin biasa memelihara anjing ya, kan kadang-kadang anjing itu banyak yang terlantar ya, saya nggak tahu di kayak semacam penangkaran kayak gitu. And then biasanya tuh banyak orang-orang yang secara sukarela untuk mengadopsi anjing itu dibawa ke rumahnya. Dan ngadopsi hewan peliharaan itu kan nggak mudah ya, artinya pasti ada bebannya, beban secara ekonomi dan lain-lain gitu. Repot intinya ngurus binatang itu repot, apalagi kecil ya. Nah ini sekaligus 2 itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk mensalut orang lain atau menyalutin orang lain. Saya nggak tahu bahasa Indonesia gimana tuh. Pokoknya kalau Anda mau mengucapkan selamat ke orang lain, tapi sekaligus juga bentuk salut Anda ke orang lain, Anda bisa gunakan hats off to you for taking on. Taking on meaning ya adopt tadi ya, mengambil atau mengadopsi, oke, 2 puppies at once, 2 anak anjing sekaligus gitu, karena itu nggak mudah ya. Oke, next one, number 6, mazel tov. Mazel tov ini artinya sama dengan congratulations atau selamat lah ya. Tapi mazel tov ini paling banyak digunakan atau akarnya, saya baca-baca di artikel, akarnya adalah dari Jewish atau orang Yahudi. Ya, Jewish itu orang Yahudi yang ketika mereka misalnya saling mengucapkan selamat ya, itu mereka menggunakan mazel tov dan itu diserap ke dalam bahasa Inggris karena jadi sebagian orang yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu untuk congratulations ada yang juga menggunakan ekspresi atau phrase mazel tov ini. Contoh misalnya, ketika ada seorang teman yang masuk ke rumah sakit, oke? Ketika dia mau masuk ke rumah sakit, misalnya for an operation ya, harus ada operasi misalnya. Nah, ketika dia masuk ke rumah sakit, itu Anda ucapkan good luck, oke? Good luck like selamat berjuang, oke? Nggak cocok kalau Anda gunakan mazel tov. Mazel tov ini Anda gunakan when he comes out of the hospital. Kalau dia sudah keluar dari rumah sakit, oke, baru Anda ucapkan mazel tov, selamat. Oke, artinya sudah keluar dari rumah sakit, sudah selesai operasinya, semoga baik-baik aja. Kira-kira seperti itu. Jadi mazel tov, ada congratulations-nya di dalam dan ada good luck-nya juga. Tapi dia nggak cocok kalau misalnya kayak perang gitu ya, pas mau berangkat perang mazel tov kurang pas, tapi kalau sudah balik, sudah menang, kalau sudah memenangkan sesuatu baru mazel tov gitu ya. Next, yang terakhir dan ini yang paling umum yang digunakan, termasuk di kita orang-orang udah pada biasa menggunakan ini kalau kita ingin merayakan sesuatu atau ingin mengucapkan selamat terhadap sesuatu yang sudah kita raih, kita sering menggunakan congratulations.
congratulations. Atau kadang-kadang ada yang menyingkatnya jadi congrats, boleh juga. Congrats. Boleh juga ada yang pakai Z bahkan ya yang informal kayak gitu boleh-boleh aja. Tapi aslinya adalah congratulations. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga ada kesalahan umum ya ketika menggunakan congratulations di mana orang-orang kita, orang Indonesia terutama sering sekali lupa ya, kehilangan S. Wajib ada S-nya, nggak bisa congratulation aja. Congratulation ya, congratulation, congratulation. No, yang benar adalah congratulations. Congratulations. Ada NS-nya ya, congratulations. Congratulations, congratulations. Selamat ya, congratulations gitu. Oke, itu saja 7 cara yang berbeda, ada 7 variasi cara bagaimana Anda bisa mengucapkan selamat ke orang lain ya. Yang pertama adalah felicitations. Saya aja kadang-kadang masih sering salah karena jarang dipakai ini. Yang kedua adalah hooray. Yang ketiga adalah 3 cheers for something. And then kudos. And then yang kelima adalah hats off to you, blah blah blah. And then mazel tov. Yang ketujuh adalah congratulations. Kalau Anda, saya tanya kira-kira dari 7 ini mana yang paling sering Anda gunakan? Atau setelah tahu yang 7 ini kira-kira Anda favoritnya yang mana? Silahkan komen di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing di bawah. Oke? Dan kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan materi kali ini, atau mungkin materi-materi sebelumnya, atau tentang apapun yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris, silahkan jangan segan-segan, don't hesitate, just drop your question, DM aja di Instagram, link Instagram saya ada di deskripsi di bawah video ya. Dan untuk Anda yang masih aja ada yang nanya, Mr. Maula saya mau belajar bahasa Inggris, langsung ke Mr. Maulanya dan tim biar dapat koreksi, biar bisa praktek-praktek bahasa Inggris bareng juga. Ada kursus online-nya nggak? Jawabannya adalah yes, ada kursus online bahasa Inggris saya. Informasi lengkapnya juga ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan cek aja setelah nonton video ini. Thank you for watching. Bye for now. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.